Kenapa menurut saya IPO AEGS ini cukup menarik? Dan ada nggak sih potensi cuan dari IPO ini? Yuk kita bahas. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, pastikan kamu sudah subscribe YouTube Meja Saham. PT Anugrah Spare Parts Sejahtera Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di industri pembuatan dan perdagangan filter kendaraan bermotor dengan merek AEGS. Perusahaan ini memproduksi dan menjual filter oli dan filter bahan bakar. Selain itu, perseroan juga menjual filter udara dan juga filter kabin atau filter AC. Perusahaan ini menyediakan jasa maklun dan barang setengah jadi ke perusahaan-perusahaan otomotif ternama di Indonesia seperti FSCM Manufacturing Indonesia, anak perusahaan dari PT Astra Autopart. Lalu, saat ini perusahaan memiliki 1.100 distributor atau reseller, termasuk di Filipina, Singapura, Malaysia, Vietnam, dan juga Thailand. Kontribusi penjualan berdasarkan pelanggan di tahun 2022 didominasi oleh CV Viteru Asta Sukses sebesar 61,6%. Lalu PT FSCM Manufacturing Indonesia sebesar 7,2% dan dari pelanggan lainnya sebesar 31,1%. Kinerja keuangan dari tahun 2021 ke 2022 naik 60,4% dan dari bulan Februari 2022 ke Februari 2023 naik sebesar 6,4%. Dan untuk laba bersihnya dari tahun 2021 ke 2022 ini terjadi peningkatan sebesar 572,7%. Wah, peningkatannya sangat luar biasa ya teman-teman. Tapi di sini bisa kita lihat kalau laba bersihnya itu nominalnya tidak terlalu besar ya, cuman berada di angka ratusan juta rupiah. Tapi ini cukup baik, jadi meskipun kecil tetap ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Dan pendapatan bersih di tahun 2022 bulan Februari sampai dengan Februari 2023 ini juga terjadi peningkatan sebesar 67,5%. Jadi kalau kita lihat dari sisi laba bersih, perusahaan ini masih menghasilkan laba bersih ya teman-teman. Ya meskipun laba bersihnya ini tidak terlalu besar. Jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 400 juta lembar, atau jika dipersentase sekitar 39,8%. Hampir 40%-nya ya teman-teman. Jadi memang perusahaan ini banyak sahamnya yang dilepas ke publik. Apakah ini pertanda exit strategi? Menurut teman-teman gimana? Silahkan tulis yang sopan di kolom komentar. Harga penawaran dari IPO ini sebesar 90 sampai dengan 100 rupiah dengan potensi pendanaan sebesar 36 sampai dengan 40 miliar rupiah. Potensi pendanaannya ini kecil ya teman-teman. Jika kita berkaca dari yang sudah-sudah, biasanya untuk IPO dengan target pendanaan kecil seperti ini akan dibawa ARB berjilid-jilid. Dengan target pendanaan hanya sekitar 40 miliaran, kemungkinan saham ini akan masuk ke papan akselerasi ya teman-teman. Bagi kamu yang mau ikutan, jadwal sementara untuk penawaran awal di tanggal 22 sampai dengan 24 Agustus 2023. Lalu untuk penawaran umum nanti ya teman-teman masih di bulan depan, yaitu di tanggal 4 sampai dengan 7 September 2023. Dan untuk tanggal pencatatannya nanti ya di 11 September 2023. Untuk menarik minat retail seperti kita, rencananya akan diterbitkan waran seri 1 dengan jumlah sebanyak 100 juta lembar dengan rasio waran 4:1. Artinya, setiap 4 lot saham, maka teman-teman akan dapat 1 lot waran. Rencana alokasi dana IPO sebesar 25,8% digunakan untuk pembelian tanah beserta bangunan pabrik, kantor, gudang yang ada di atasnya yang terletak di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dan 3,2% untuk pembangunan gudang baru di atas tanah yang baru dibeli. Lalu 9,2% untuk belanja modal pabrik penunjang operasional perseroan dan sisanya untuk modal kerja. Jika kita jumlahkan, alokasi dana IPO yang digunakan untuk pembelian tanah, pembangunan gudang, dan juga belanja modal itu cuma 38,2% dan 61,8% sisanya digunakan untuk modal kerja. Dengan penggunaan 61% lebih dana IPO untuk modal kerja, harusnya teman-teman sudah bisa melihat adanya keanehan dari IPO ini. Ya, mudah-mudahan keanehan itu uangnya digunakan untuk menggoreng sahamnya ya teman-teman, bukan digunakan untuk yang lainnya. Jadi, karena ada rencana saya untuk ikutan IPO-nya, mudah-mudahan nanti bisa backer di saham ini.
Potensi market cap AEGS sebesar 91 sampai dengan 101 miliar dengan price per share 3,3 sampai dengan 3,6 kali dan PBV-nya 1,8 kali. Sedangkan untuk PE-nya 101 sampai dengan 112,8 kali. Ya, untuk valuasinya mahal teman-teman. Tapi ya begitulah, untuk saham IPO memang valuasinya selalu mahal-mahal. Yang menjadi underwriter pada IPO ini adalah Shinhan Sekuritas dengan kode broker AH. Ya, memang biasanya kalau Shinhan Sekuritas ini mengawal IPO kecil seperti ini ya teman-teman. Dan biasa mainnya juga dibawa nyungsep ke dasar laut. Bagi kamu yang hanya mau beli saham syariah, kemungkinan saham ini masuk ke dalam kategori syariah ya teman-teman. Tapi untuk kepastiannya, menunggu keputusan final dari OJK dan juga DSN MUI. Sebagai kesimpulan, perusahaan ini merupakan produsen spare part kendaraan bermotor. Kesimpulan yang kedua, kinerja keuangannya cukup baik, di mana dari tahun ke tahun terjadi peningkatan dan juga mencatatkan laba bersih. Meskipun laba bersihnya cuma kecil ya teman-teman. Kesimpulan yang ketiga, saham yang diterbitkan ini jumlahnya banyak sekali, hampir 40% yang dilepas ke publik. Ya, mudah-mudahan dengan saham sebanyak itu harganya bisa dikerek naik ya, supaya perusahaannya atau bandarnya juga bisa lebih cuan dari IPO ini. Kesimpulan yang keempat, waran yang ditawarkan sebanyak 4:1. Sebenarnya untuk warannya ini kurang ya teman-teman. Harusnya ya kalau bisa 1:1 supaya para retail seperti saya bisa tertarik untuk ikutan. Valuasi dari perusahaan ini mahal ya teman-teman. Jadi bagi yang untuk invest jangka panjang mungkin kurang menarik. Kesimpulan yang terakhir, underwriter dari IPO ini adalah Shinhan Sekuritas. Ya, seperti IPO sebelumnya, Shinhan Sekuritas ini memang terbiasa untuk mengawal IPO kecil dan biasanya juga akan dibawa turun dulu. Untuk saya sendiri pada IPO ini kemungkinan ikutan ya teman-teman, karena saya senang saja dengan industri otomotif. Kalau seandainya dibawa ARA ya syukur, kalau seandainya dibawa ARB ya sudah, karena saya sudah memperhitungkan dana yang akan saya taruh pada IPO ini. Perlu saya ingatkan bahwa ini bukan ajakan beli maupun jual ya, karena IPO itu risikonya sangat tinggi. Jadi teman-teman harus tahu porsinya dan juga harus disiplin saat mengikuti IPO seperti ini. Kalau teman-teman gimana? Pada ikutan atau pada skip? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan bagi kamu yang suka mengikuti info terkini mengenai saham dan juga pembahasan IPO menarik, yuk subscribe dulu YouTube Meja Saham.